Selesai, berarti sekarang awamilul jazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana biya bilumi fidaraini amin. Awamilul jazmi. Jadi amil-amil jazam. Bila wala min taliban dok jazma fi fi'liha kadha bila walamma. Wazim bi'in wa man wa ma ayin mata ayana aina izma. Haitsuma anna wa harfun izma kain wa bakil adawati asma. Dok letakkanlah atau buatlah bila dengan lamin dan juga lam toliban yang lam itu berfungsi sebagai tolab jazma dengan menjazmkan fil fi'li dalam fi'il. Hakadha begitu juga bilam dekat lam walama dan lama. Jadi ini yang kasusnya menjazmkan satu fi mudhari. Karena nanti klasifikasinya ada yang menjazmkan satu, ada yang menjazmkan dua. Wajim dan jazmkanlah bi'in dengan in, waman dan man, wama dan ma, wamah dan mama. Ayin mata ayena aina izma. Wahaisuma anna, haisuma dan anna. Waharfun izma. Izma ini harf. Kain sebagaimana in. Wabakil adawati asma. Dan yang lainnya adalah isim. Tapi memang izma ini terjadi khilaf. Soalnya ada iz dan iza. Itu kan notabene-nya isim. Tapi izmanya ini harf. Ya meskipun iza sama iz itu juga khilaf. Seingat saya Abu Ali Al-Farisi itu mengatakan iz dan iza itu harf. Dan juga Imam Mubarrad. Tapi saya sudah agak lama itu ya. Dulu mungkin tahun berapa saya baca-baca. Ya soalnya sekarang telaah nahwunya itu agak kurang. Jadi ya bisa nanti di cross check. Al-adwatu al-jazimah lil mudhari ala qismaini. Jadi piranti-piranti yang menjazmkan mudhari itu ada dua golongan. Ahaduma ma yajzamu fi'lan wahidan. Yang menjazmkan satu fi'il. Menjazmkan satu fi'il saja. Sebagaimana yang saya singgung tadi. Karena amil jazm ini ada dua golongan. Ada yang menjazmkan satu fi'il. Ada yang menjazmkan dua fi'il. Tapi sebenarnya ada nanti kasus-kasus jazm yang bisa dibilang dia itu respon dari tolab itu loh. Itu kan nanti juga bisa menjazmkan fi'il. Nah, semacam itu. Kemudian apa yang menjazmkan satu fi'il ini, yakni lam adalah ala amrin. Lam yang menunjukkan perintah nahu liyakum zaidun. Hendaknya Zaid berdiri. Jadi memerintahkan tapi pada orang yang tidak menjadi lawan bicara. Atau harusnya Zaid itu berdiri. Kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya kurang familiar ya. Gimana cara memerintahkan orang yang tidak menjadi lawan bicara? Bisa nggak kalau dalam bahasa Indonesia? Kayaknya nggak bisa. Makanya paling pendekatannya dengan kata harusnya atau hendaknya. Seyogyanya, semestinya. Ya Mas Nawan ya nggak bisa ya. Gimana bahasa Indonesia? Wah, nggak tahu, Ustaz. Kalau bahasa Inggris bisa memberi perintah pada bukan lawan bicara. Kayaknya kok nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa.
Ini uniknya bahasa Arab ini bisa merintah orang yang nggak di depannya. Ala doa atau doa liyaqdi alaina rabbuka. Semoga Tuhan kami menghukumi kami. Ya, kalau doa ya mudah ya, semoga Tuhan kami masih bisa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau perintah kok kayaknya aneh. Jadinya mudah-mudahan ini seperti ngalah ngarep ya, mengharap mudah-mudahan Zaid berdiri. Ya mungkin yang cocok yaitu seharusnya Zaid berdiri. Terus cara menyampaikan perintahnya gimana gitu kalau bukan lawan bicara. Ya mungkin dia mendengar gitu ya. La adalah ala nahi. La yang menunjukkan nahi. Contoh, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Kadang orang mikir gini, iya betul Allah bersama kita, cuman saya ahlul maksiat. Emangnya Allah mau nolong saya? Ya kita jangan suudzon ya. Yang jelas apa yang saja yang dikehendaki dan dikerjakan Allah itu adalah baik. Itu saja. Ana inda dzoni abdi bi. Jadi ya sudahlah. Prasangka yang enak-enak aja sama Allah. Allah itu pemaaf, Allah itu Maha Penolong. Allah itu mengerti kondisi kita. Dzon yang enak-enak aja ke Allah. Ya tapi ya tetap harus ada remnya ya. Jangan sampai nanti zonnya selalu baik, kemudian nggak mau bertobat, nggak mau istighfar. Repot. Istilahnya kalau kata Imam Ghazali itu gurur. Tertipu dengan persepsinya sendiri. Rabbana la tu'akhidna. Ya. Tuhan kami, janganlah kau siksa kami gitu ya, siksa kami. Walam dan lama, ya lam dan juga lama. Yang keduanya adalah nafi. Dan wayak tasoni bil mudhari, keduanya khusus dengan fi'il mudhari. Wayak libani maknahu ilal mudhi, dan maknanya nanti beralih menjadi madi. Nahu lam yakum zaidun walamma yakum amrun. Zaid tidak berdiri dan Amr tidak berdiri. Walayakfi an-nafyu bilama ila mutasilan bilhal. Nafi dengan lama itu harus bertemu langsung dengan fiil yang zamannya itu adalah hal. Jadi pada saat ini Zaid itu belum berdiri. Kan kalau bahasa Arab itu ketika tidak menyebutkan time signalnya, nggak menyebutkan penunjuk waktunya, maka yang menjadi acuan waktu itu ya saat berbicara. Jadi lam yakum Zaid itu berarti maksudnya saat ini Zaid belum berdiri gitu. Kecuali menyebutkan time signalnya berarti sudah beralih dari kondisi saat berbicara. Umpama dulu Zaid akan berdiri. Nah, ini kan berarti zamannya dulu. Tapi ketika tidak menyebutkan time signal atau mutlak, itu indikasinya ada halut takhotub, yakni saat berbicara. Kalau dalam bahasa Arab gitu sih. Tapi saya nggak tahu bahasa-bahasa yang lain ya. Semacam bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Mama saya bilang saya belum makan, itu maksudnya apakah sekarang? Apa bisa dikehendaki dulu? Saya nggak tahu. Mas Tawan mungkin ngerti, enggak juga. Itu kayak konsep kala itu, Ustaz. Ya mirip kayak tensis kalau bahasa Inggris. Tapi kayaknya Iya, bisa untuk masa lampau, Ustaz. di bahasa Indonesia. Oh, nggak tahu kalau di bahasa Inggris kan bisa untuk masa lampau. Oh iya, justru kalau di bahasa Inggris itu kan jelas, Mas. Maksudnya apakah past, apakah Iya, present. iya, iya. Itu kan. Nah, kalau bahasa Arab itu kalau nggak menyebutkan time signal itu maksudnya ya sekarang. Hal ya. Sekarang saya bicara. Jadi umpama saya bilang dorob tuh, saya telah memukul. Ya saat ini memang sudah saya tunaikan gitu. Atau umpama saya katakan saya belum makan. Ya saat ini memang makan itu belum saya kerjakan.
Tapi ketika menyebutkan time signal itu sudah bergeser dari kondisi saat berbicara. Umpama bilang, nanti saya telah makan. Nanti saya telah makan ya berarti sudah tidak menghitung pada saat saya bicara. Karena yang dihitung itu nanti. Ya kalau di bahasa Inggris malah jelas. Karena ya ada itu tensisnya itu kan. Apakah dulu atau sekarang atau nanti. Yang bikin bingung malah bahasa Indonesia, nggak jelas. Maksudnya ketika orang bilang saya sedang makan, ini yang dikehendaki sekarang, apa mesti sekarang, apa boleh dulu gitu loh. Dulu kalau ya mungkin sama kayak bahasa Arab mungkin ya. Dulu saat saya sedang makan kayaknya sama. Kayaknya tapi nggak tahu. Soalnya orang itu kadang sering apa namanya? Sering bukan tertipu ya, sering kurang jeli dalam bahasa Arab itu. Kalau pokoknya fi'il madhi ya pokoknya fi'il madhi itu sudah selesai. Ya tergantung kalau nanti pakainya iza kan yang dilihat masa depan nanti. Iza waqa'atil waqi'ah nanti ketika terjadi kiamat. Kiamatnya sudah terjadi sekarang ya belum kan nanti. Wasani maya jezimu jazamaya jezimu ya. Maya jezimu fi'la ini yang menjazamkan dua fi'il. Wa in ya, wa in tabdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasikum billah. Nah, ini menjazamkan dua fi'il. Yang pertama bedu, yang kedua yuhasibukum. Bedu ini tanda jazamnya apa? Hadfunun. Ya, silahkan Pak Sandi. Hadfunun. Kenapa? Karena minal af'al khamsah. Hadfunun. Kemudian yuhasibukum tanda jazamnya adalah sukun karena sahih akhir dan bukan tidak dan akhirnya tidak lam yatasil bi akhiri syai'un. Ma ya'mal su'a yujza bihi, ya'malnya tanda jazmnya sukun. Yujza tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Taf'alu hadfun nun ya'lamhu sukun. Mahma ta'tina bihi min ayatil litasharona biha famananu laka bimu'minin. Ini jazm yang kedua mana, Mas Nawan? Yang kedua di Tasarona. Loh itu kan ketemu lam, Mas, nasab itu. Oh iya ya. Muhammad Ta'tina. Oh, mana itu ya? Ya sama nahnu, Mas. Oh, Jawabnya berupa jumlah ismiyah. Menjebak. cari filenya ketemu. Nah iya. Ternyata yang jazm jumlah ismiyah. Berikutnya ayo nahu ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, dalam kasus ini mana fiilnya Mas Nawan? Tadu Ustaz. Tad'u jawabnya. Falahu. Nah, walau sudah ini ya, sudah apa namanya? Bisa menemukan ya karena ya sama sebagaimana contoh yang tadi. Mata taktihi taksyu ila inarihi tajid khaironarin ingdaha khairu maukidi. Nah, kalau yang ini Yang dijazam takti. Jawabnya eh, taksu. tajid Mas Nawan. Nah, taksunya Ustaz. Kalau taksyu itu kan memang kalau fi'il mu'tal akhir kan memang disukun. Oh, Goza zu, Roma yarmi. Kalau jazm ya harusnya hatfu hafri illah Mas Nawan. nggak beramal ya, nggak kena ini ya, nggak ini deh. Ya kalau dia kena jazm harusnya wawunya dibuang dong. Enggak. Oh Iya, iya, tajid Ustaz ya jawabannya. iya tajid. Kalau taksunya berarti menjadi hal dari dhamirnya taktihi. Nah, soalnya kalau jazm ya harusnya wawunya dibuang. Ayana.
Ayana nu'minka ta'man ghairona. Wa idza lam tudrikil amna minna lam tazal hadira. Nah, kalau ini jelas ya ini ya. Ayana nu'minka ta'man ghairona. Ketika kami mengamankanmu, ya, ketika kami percaya padamu, maka kamu akan aman ya dari selain kami. Ainama rehu tumayilha tamil izma innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfa. Ulfa jawabnya dengan membuang huruf illah karena mu'tal akhir. Mungkin gini, kita mungkin hafal alamat-alamat i'rab itu. Cuman mungkin kadang kita kurang jeli tanda praktiknya. Iya, harus ya harus sering praktik Mas Awan. Ya, nanti mungkin bulan puasa ada praktik baca, cuman ya belum tahu, nanti lihat kondisi. ya saat kabar ya. Ya. Puasa tanggal 23 Mas Awan ya. Oh ya, dilihat nanti saat. Ya, lihat ininya, hilalnya. Wa haitsuma tastaqim yuqaddir lak. Allahu najahan fi ghafiril azmani. Dimanapun kau berkonsisten, maka Allah kehendaki untukmu sebuah kesuksisan di masa yang akan mendatang. Jadi memang nilai konsistensi itu sudah menjadi hal yang didorongkan dari zaman dahulu. Kalau kata Syekh Yusri itu, istaqim min haitsu aqamakallah. Berkonsistenlah dimanapun kau tempatkan Allah tempatkan dirimu. Kalau suruh jadi dokter ya dokter yang konsisten. Ya maksudnya ya profesional gitu. Syekh Yusri kan dokter bedah sekaligus guru agama. Mursyid beliau nggak? Mursyid 3 kok. Oh. Ya kadang kalau ngaca ke diri sendiri kok nggak ada apa-apanya. Padahal ayah beliau itu bukan ya bukan seorang cendekiawan agama, bukan ulama hitungannya. Ayahnya muhandis, ayahnya itu insinyur. Oh. Ya, insinyur. Nah, beliaunya itu ya basicnya dokter, kemudian baru mempelajari agama sampai jadi ya penceramah, sampai jadi Iya, iya. panutan. Ya kadang saya ngerasa loh, saya pasal belajar agama dari kecil tapi gini-gini aja. Wa anna nahu qoli. Ya, memang jam terbangnya beda. Khalilaya anni ta'tiyani ta'tiya. Oh, anna ya, anna ta'tiyani ta'tiya. Nah, ini kira-kira yang jazm mana ini? Yang jazm ta'tiyaniya. Jazmnya dengan apa? Membuang nun. Nah, itu ada nunnya. Itu nunnya nun wikoyah karena ada ya mutakalim. Oke. Kedua kekasihku, kapanpun kalian bisa mendatangiku, maka datangilah. Gitu. Wa hadza adwatu allati tajzimu fi'laini kulluha asma. Semua yang menjazmkan di sini isim ilain wa idma. Keduanya harf. Begitu juga yang menjazmkan satu fi'il itu semuanya adalah harf. Fi'laini yaqtadina syartun kutima latul jaza'a wa jawaban musima. Kudima ya.
Tadi kan yang di atas keterangannya adalah tentang menjazmkan gitu ya. Fi'laini yaqtadina pada dua fi'il. Nah, pada dua fi'il yaqtadina. Jadi huruf-huruf yang di atas itu menuntut menjazmkan dua fi'il. Syartun kudima. Jadi yang diletakkan di depan adalah syarat. Yatlu. Yang menyertai. Ya. Apa al-jaza'u jaza'. Wa jawaban usima. Usima dan digolongkan apa jaza' jawaban sebagai jawab. Jadi yakni ana hadza al-madhkur fi qali wajim bi'in. Jadi keterangan wajim bi'in itu di atas tadi yaktadina jumlataini menuntut ada dua jumlah. Ihdahuma salah satunya yakni yang terletak di depan dinamakan dengan syarat, yang terakhir dinamakan dengan jawab dan jaza. Yang pertama harus fi'liyah. Yang kedua ya basicnya fi'liyah, tapi boleh ismiyah. Inja'a Zaidun akram tuhu. Inja'a Zaidun falahul fadlu. Ya, terus letak jazmnya gimana ya? Jazm secara mahal saja. Jadi jumlah ismiyah lahul fadlu itu fi mahali jazmin. Ya, bahkan dalam lafadz akram tuhu saja itu jazmnya mahal. Kenapa kok mahal? Ya karena yang bisa jazm kan fi'il mudhari. Jazm itu kan konsepnya fi'il mudhari. Soalnya kalau fi'il madhi ya mabni. Jadi jazmnya secara mahal. Dan di depan juga sama injaannya itu ya jazm secara mahal. Wa madiyaini au mudhari'aini. Ya. Jadi adanya dua fi'il itu sama-sama madhi. Au mudhari'aini sama-sama mudhari. Tulfihima ya. Yang keduanya itu cocok jadi madi-madi mudhari au mutakhalifaini. Atau nantinya saling berbeda madi mudhari madi. Idza kana syartu wal jaza, ketika adanya syarat dan jaza adalah jumlataini, dua jumlah fi'liyataini yang berupa fi'il fayakunani, maka ada kedua jumlah tersebut ala arba'ati anha, ada empat golongan gitulah mudahnya. Al awalu ayakunal fi'lani madiyaini, fi'ilnya itu madi semua. Nahu in koma zaidun koma amrun. Kalau Zaid berdiri, ya Amr berdiri. Sehingga keduanya itu bermahal jazm. Sebagaimana firman Allah, ih ahsantum ahsantum li anfusikum. Ini ahsantumnya bermahal jazm. Ahsantum yang kedua juga bermahal jazm. Jelas ya ini ya, saya rasa. Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, oke. Yang kedua, ayyakuna mudhari aini. Nah, sama-sama mudhari. Contohnya iyakum zaidun, yakum amrun. Kapan Zaid berdiri, maka Amr juga akan berdiri. Ya, jikalau Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Yang lebih tepat jikalau, saya kalau kapan itu seolah-olah waktunya bisa mencakup semua. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kan bukan kapanpun. Kalau kapanpun seolah-olah nanti semuanya itu digendaki. Kan kalau kaitannya dalam mantik itu kan apakah waktunya keseluruhan atau waktunya secara mutlak gitu. Firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasbikum bihillah. Baik kau tampakkan apa yang di dalam hatimu atau kau sembunyikan, Allah akan menghitungnya. Jadi mau suudzonnya terang-terangan atau suudzonnya ini diam-diam, tetap akan Allah hisab. Ya yang penting perbanyak husnudzon saja. Maksudnya kalaupun husnudzon kita meleset, setidaknya ya itu sudah kehendak Allah gitu. Ya kehendak Allah baik. Yang ketiga,
Fi'ilnya madi, yang kedua mudhari. In koma Zaidun yakum amrun. Kalau Zaid nanti berdiri, maka Amr akan berdiri. Firman Allah, "Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Ya, kalau barang siapa yang ingin beramal, barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi dan perhiasannya, maka akan kami berikan kepada mereka amal mereka di dunia. Jadi amalnya akan berbalas dunia saja. Ya, masalahnya kehidupan kita ini nggak hanya di dunia. Nanti kalau amal kita habis di dunia, di akhirat kita mau dapat apa? Nanti mau dapat apa? Nanti umpama masuk surga, tapi ruangannya kosong, nggak ada apa-apanya. Kan ya bingung sendiri. Tad, nanya Tad. Iya, Kalau yang ini kan yang awal madi, ya betul. yang kedua mudhari. Tapi kok itu ada yuridunya Tad? Loh, Mas Nawan yang jadi anunya kan kananya, Kanannya Mas. ya? Oh, oke. Nah, Jadi yuridunya nggak dianggap bisa? loh, kalau yuridunya itu kan jadi khobarnya kana, Mas. Oh, tapi ismiyah Tad ya? Yang isinya, Fi'liyah maksudnya khobarnya itu dalam jumlah fi'liyah. iya. Ah, oke. Jadi, di sini kompleks. Pertama, fi'il syaratnya kana. Nah, namanya kana itu kan dia amil nawasih, berarti punya khobar. Nah, khobarnya kebetulan jumlah fi'liyah juga gitu. Oke. Yang dijazmkan oleh man secara mahal itu kana, dan kana merofakkan secara mahal pada yuridu. Yuridu bermahal rofa, beri'rob rofa juga. Mahal rofaknya karena dirofakkan oleh kana, beri'rob rofa litar jarudi anin nasib wal jazim. Jadi rofaknya double secara lafad. Yuridu dia rofa, secara mahal sebagai jumlah dia juga rofa. Oke, Tad. Ya. Wah, jangan tertipu Mas Lawan. Yang keempat, yang pertama mudhari, yang kedua madi, dan ini hukumnya adalah sedikit. Ya, yang pertama mudhari, yang kedua adalah madi. Ini hukumnya sedikit. Sebagaimana firman Allah, "Mayyakidni bisayi'in kuntu minhu." Kasaja baini kasaja baina halkihi wal waridi. Barang siapa yang menipuku dengan keburukan, aku bersamanya sebagaimana urat nadi antara kerongkongan dan jalur darah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Mayyakum lailatul qadri ghufira lahu ghufira ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masalahnya nyarinya caranya gimana? Ini kan yang susah. Setiap tahun ada, tapi belum tentu setiap tahun dapat, kan repot. Pahalanya kan 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Jadi ya paling enggak itu ya sudah mewakili amal seumur hidup lah. Itu kalau nggak berbuat dosa yang besar ya. Nanti berbuat dosa yang besar kan bisa menelan pahala. Ya. Wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Nanti setelah madi, ya setelah madi, raf'ukal jaza hasan. Nah, setelah madi kau baca rofa pada jazanya itu dianggap baik. Dan warofuhu, dan membaca rofa ba'da mudhari'in setelah syarat yang berupa mudhari itu wahan, lemah. Sekarang kasusnya syaratnya madi. Kemudian jazanya itu mudhari. Jaza jasmul jaza warofuhu.
Hukumnya boleh menjazmkan jazaknya dan merofakannya. Wakilahuma hasanun, keduanya adalah baik. Fatakulu in koma Zaidun yakum amrun. Kalau Zaid telah berdiri, maka Amr akan berdiri. Wa yakumu amrun, dan Amr juga berdiri. Jadi boleh ya. Hukumnya malah hasan, hukumnya baik. Kilahuma hasan. Keduanya baik, wa ba'da madin rafukal jaza hasan. Keduanya hasan. In koma Zaidun yakum amrun wa yakumu amrun, ini keduanya baik. Tadi di Al-Qur'an juga sudah ada kan ya. Mangkana yuridul hayat dunya, mangkana yuridul hayat dunya wa zinatahan nuwafi ilaihim. Ya. Contohnya dalam syair, wa in atau qalilun yawma mas'alatin yakulu. Nah, jawabnya yakulu. Sekarang kalau syaratnya mudhari, jazaknya mudhari, ini gimana? Wajabal jazmu. Kedua-duanya wajib dibaca jazm. Waraful jazak dhaif, membaca jazak dengan rofa itu hukumnya dhaif. Ya akra ubna habisin ya akra. Innaka isyu iyusra aku katusra. Nah, ketika andekan saudaramu diserang, maka engkau juga diserang. Tapi ini tusra'u ya. Nah, ini berarti contoh yang membaca membaca rofa yang notabene-nya hukumnya adalah dhaif. Ya boleh tapi cuma dhaif. Mungkin pembelaannya ini darurat syair, yang depan akra'u, yang belakang ya tusra'u. Istilahnya apa itu kalau dalam arutnya itu? Menyamakan fasilah itu ada istilah, saya lupa. Wakrun bifa hatsman jawaban lau ju'il syarton li'in awairi halam yang ja'il. Wakrun bifa, sertakanlah dengan fa hatman, dengan wajib, jawaban sebagai jawab. Lau ju'ila, kalau dijadikan, ya, kalau dijadikan apa jawab, syarton sebagai syarat, li'in untuk in, aghoiriha atau selain lam yang ja'il, tidak memenuhi, lam yang ja'il tidak bisa. Jadi manakala jawabnya itu tidak bisa dijadikan syarat, maka nanti diberi fa. Kan mungkin sering timbul pertanyaan, kapan sih kita memberikan fa pada jawab? Ya dilihat dulu jawabnya boleh nggak menjadi syarat kira-kira. Kalau secara ketentuan bisa menjadi syarat, maka nanti dia bisa diberi fa. Nah, makanya di sini dikatakan idza kana jawabu la yasluhu ayyakuna syarton wajabak tironuhu bil fa. Ketika jawabnya itu tidak dianggap layak untuk menjadi syarat, maka wajib untuk bersamaan dengan fa. Wadzalika ka jumlatin ismiyah. Sebagaimana jumlah ismiyah. Nahu in ja'a Zaidun fahuwa muhsin. Apabila Zaid datang, maka Zaid itu adalah orang yang berbuat baik. Soalnya kan nggak bisa in huwa musinun, itu kan nggak bisa. Tidak bisa menjadi fi'il syarat atau fi'il amar. In ja'a Zaidun fadribhu. Kalau Zaid datang pukul aja. Kan nggak bisa. Jika pukullah. Jika pukullah, ini kan aneh. Jika pukullah. Termasuk kal fi'liyah al-manfiyah bima. In ja'a Zaidun fama adribhu. Kalau Zaid datang, maka saya tidak akan pukul dia. Soalnya in sama ma itu kalau saat bersandingan, biasanya ma-nya zaidah biasanya. Bukan manafi. Oh, sebentar, saya ada telepon.
Ya, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Yang fa Tat. Oh, yang iya. Lain contoh, in ja'a Zaidun falan adribahu. Nah, falan adribahu. Ini contoh yang tidak dianggap layak untuk menjadi syarat. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau ternyata jawabnya boleh jadi syarat? Maka nanti dia tidak perlu bersandingan dengan fa. Lam yajib iktiranhu bil fa. Ya, sebagaimana fi'il mudhari yang tidak dinafikan dengan ma, tidak dengan lan, tidak bersandingan dengan huruf tanfis, tidak dengan qad, ya. Sebagaimana madi yang mutasorif, ya, dan juga madi yang mutasorif yang tidak bersandingan dengan qad nanti harus bersandingan dengan fa. In ja'a Zaidun yaji amrun au qoma amrun. Harfu tanfis qad ya. Ya. Ketentuannya mirip dengan khobarnya ana yang ditakfif. Iyakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Ya, mirip dengan ketentuan itu. Wa takhluful fa'a idzal mufaja'ah ka intajud idzalana mukafa'ah. Fa ini nanti akan bisa digantikan oleh idza yang berarti mufaja'ah. Mufaja'ah itu artinya tiba-tiba. Ya, artinya tiba-tiba. Ka intajud idzalana mukafa'ah sebagaimana contoh intajud idzalana mukafa'ah. Kalau kamu dermawan nanti kau akan dapati kami memiliki pembalasan. Maksudnya ya ada balas budinya gitu. Ini dari jadaya judu ya, tajud. Bukan wajadaya jidu. Emang ya mirip-mirip tapi beda. Satunya misal wawi, satunya ajwaf wawi. Idza kana jawabu jumlatan ismiyatan wajabak tironuhu bil fa. Kalau jawabnya berupa jumlah ismiyah nanti wajib bersandingan dengan fa. Wa yajuzu iqamatu idza al-fujaiyah muqamal fa. Nanti idza fujaiyah harus diposisikan pada posisinya fa. Ya bukan harus, boleh. Boleh digantikan oleh idza. Itu kan tadi ketentuannya kalau jawabnya jumlah ismiyah harus pakai fa. Nah, tapi ternyata fa-nya bisa digantikan oleh idza fujaiyah. Bagaimana firman Allah in tusibuhum sayi'atum bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Jadi kan kalau andakan fa fahum yaqnatun, tapi di sini menjadi idzahum yaqnatun. Walam yuqayyid al-musannif al-jumlata bikauniha ismiyatan istighna'an bifahmi dzalika minat tamsil. Musannif tidak mensyaratkan jumlah ismiyah ya karena sudah bisa dilihat dari contohnya. Intajud idzalana mukafa'ah. Ini kan emang gayanya Imam Ibnu Malik itu begitu. Selalu iktifaan dengan contoh. Ya, iktifaan bi idrokil qori. Karena memang pasar dari Alfiah Ibnu Malik ini kan sekelas Imam Badruddin putranya sendiri. Jadi kadang bukan salah alfiahnya kalau kita yang nggak paham. Bisa jadi kita belum jadi pasarnya alfiah. Jangan lebih dahulu menghakimi musonif ya atau autornya. Bisa jadi kita memang bukan pasarnya gitu loh. Wah ini nggak komplit keterangannya. Ini nggak ya bukan masalah komplit tidak komplit. Memang pasarnya bukan Anda gitu. Lebih apa istilahnya? Lebih sering mawas diri.
Wal fi'lu min ba'dil jaza'i yaktarin fil fa'awil wawi fi taslitsin qomin. Fi'il yang terletak setelah jaza. Jikalau bersandingan dengan fa atau bersandingan dengan wawu, ini nanti boleh dibaca 3 konsep. Jadi kalau setelah jaza'us syarti itu terdapat fi'il mudhari yang ada fa-nya atau wawunya, ini boleh tiga macam bacaan. Pertama jazam, 2 rofa, ketiga nasab. Dan ada firman Allah yang dibaca dengan ketiga konsep itu. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Ada yang membaca yuhasibukum bihillah dengan Loh, ayatnya lain ini kayaknya Mas Nawan ya? Enggak, Sat, itu benar, Sat. Soalnya kok bijasmi yaghfiru, mana ada yaghfiru? Habisnya setelahnya, Sat. Setelah ayat itu ada wa yaghfiru liman yasha. Oh, yaghfiru liman yasha. Di sini nggak komplit ya. Ya, yaghfiru bisa jazam, bisa rafa, bisa nasab. Bisa yaghfir liman yasha, bisa yaghfiru liman yasha. Fa'i yuhlik Abu Qabus yahlik Rabi'un Nas wal baladul haram. Nakhud ini bisa dibaca jazm, rafa ataupun nasab. Wajas munaus bun li fi'li nitrofa awawinin bil jumlata niktunifa. Jadi kalau antara fi'il syarat dan jaza itu terdapat fi'il mudhari yang disertai dengan fa atau wawu, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jazm. Jadi di sini ada hukum jazm ataupun nasab untuk fi'il yang terletak setelah fa atau wawu yang dia itu menengah-nengahi antara 2 jumlah. Contohnya iyakum zaidun wa yakhruju khalidun akrimka. Nah, pada keterangan ukrimka wa yakhruju khalid ini bisa dibaca nasab atau dibaca jazm harusnya. Jadi bukan wa yakhruju tapi wa yakhruj atau dibaca nasab. Ya. Berarti syaratnya 2. Gimana? Syaratnya ada 2, Ustaz. Makanya apakah wa yakhruj ini menjadi ataf dari yakum kan gitu. Sehingga dia ikut-ikutan menjadi syarat atau wawunya wawu ma'iyah Mas Nawan. Jadi syaratnya cuma 1, tapi manakala syarat itu terjadi bersamaan dengan keluarnya Khalid. Okay. Jadi bisa saja kedua-duanya disyaratkan. Sehingga ketika terjadi salah satunya jawabnya nggak diaplikasikan. Atau syaratnya cuma 1 tapi harus besertaan dengan peristiwa yang lain. Ini repotnya bahasa Arab ini harus sejeli itu dalam memahami literaturnya. Wa may yaqtarib minna wa yaqdu'a nu'wihi wala yakhsha zulman ma'aqoma wala hadma. Ini contoh yang dibaca nasab wa yaqdu'a. Pilihannya nasab atau jazm. Wa syartu yughni an jawabin qad ulim wal aqsu qad yati inil makna fuhim. Nah, syarat itu tidak perlu jawab manakala telah diketahui. Ya. Wal aqsu dan sebaliknya juga terjadi inil makna fuhim.
kalau maknanya bisa difahami. Ya juzu hatfu jawab bisyarti. Hukumnya boleh membuang jawab syarat. Wal istighna bisyarti anhum. Cukup dengan adanya syarat di sana dengan tanpa menyebutkan jawabnya. Wadzalika indama yadulu dalil. Ketika memang ada indikator yang menunjukkan sebenarnya di sana ada jawab tapi sudah dibuang. Contohnya anta zalimun in fa'alta. Kamu adalah orang yang zalim manakala kamu mengerjakannya. Maka membuang syarat di sini hukumnya boleh lidalalah anta zalim alaihi. Karena keterangan sebelumnya anta zalim alaihi, anta zalim ini sudah menunjukkan adanya jawab. Anta zalim in fa'alta fa anta zalim. Kamu zalim kalau kamu mengerjakannya ya kamu zalim. Bahwa kasirun filisanihim ini banyak dalam ucapan orang Arab. Ya sebenarnya kita sering kok menemukan, cuman kadang kita nggak ngeh ini ketentuannya gimana gitu. Sering ya. Saya rasa dalam bahasa Indonesia juga kurang lebih sama ya. Umpama nanti saya beri uang kalau kamu butuh, umpama kan begitu. Nah ini kan sebenarnya ya jawab syaratnya sudah bisa diwakili dengan keterangan sebelumnya gitu. Ya. Tapi bukan berarti yang depan itu menjadi jawab ya. Soalnya kalau yang depan menjadi jawab harusnya ada faknya. Jadi memang yang tepat itu jawab syaratnya dibuang. Memang jawab syaratnya dibuang. Wa maksuhu ataupun sebaliknya. Yakni membuang syarat. Wal istighna anhu bil jaza mencukupkan dengan jazanya. Faqalilun hukumnya sedikit. Fatolikha falastalaha bikufin. Talaklah ia karena kamu tidak sepadan dengan dirinya. Waduh. Nah. Ini kalau kasusnya sudah perceraian sedang. Jadi sedari dulu ya hal yang lumrah ya, tidak bisa bersatu dalam mahligai rumah tangga karena perbedaan kasta. Ya sebenarnya Islam memang menghapus nilai kasta kan, cuman ya tetap harus ngaca lah. Maksudnya kalau ya dirasa itu belum, maksudnya dalam pandangan masyarakat itu tidak sepadan, ya nggak usah maksa. Wa illa tutalliqha ya'lu mafriqoka al-husamu. Jadi dari kata-kata wa illa ya'lu di sini itu di sana ada fi'il syarat yang dibuang. Jadi yang tinggal itu yang disebutkan itu hanya ada tuh syartinya in itu kan. In la gitu. Sering ini sebenarnya. Jadi fi'il syaratnya dibuang dan iktifaan dengan jawabnya. Ini dalilnya ada di sini. Wasyatu yuni an jawabin qad ulim. Wasyatu yuni an jawabin qad ulim. Tadi baitnya wal aksu qad ya'ti inil makna fuhim, dan kebalikannya juga terjadi kalau memang maknanya sudah difahami. Ya sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup jelas ya. Cukup jelas dan cukup harus perlu dimurojaah. Karena biasanya kalau hanya paham itu tidak terlalu melekat, tapi ketika di murojaah dan dipraktekkan itu kan ingat, oh dulu saya pernah baca begini, ingat saya begitu. Cuman Mas Nawan, andaikan saya buka kelas baca kitab lagi, kira-kira kitabnya apa yang enak ya?
Waduh, nggak tahu. Agak bingung. Tapi kan baca Fathul Qorib sudah. Konsentrasinya memang bukan dihatamkan Fathul Qorib, tapi kan konsentrasinya itu analisa dan identifikasi lafaz-lafaz yang ada, isimnya, fiilnya, harfnya. Maksudnya gini, kadang kalau takutnya kitabnya itu terlalu dasar. Tapi sebenarnya kalau kitab-kitab fikih itu sudah kompleks sih dari awal. Awal-awal mesti ada logotan, istilahan, itu kan dengan orang ini posisinya sebagai apa ini? Tahu-tahu sudah nasul covid membuang huruf jar. Agak repot. Ini nanti kita lihat situasinya saja. Saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.